Ergonomi pada pekerjaan lapangan atau industri. Outline 1. Karakteristik pekerjaan, lapangan atau industri. 2. Manual Material Handling (MMH). 3. Penggunaan alat bantu angkat lifting, aids. 4. Desain peralatan dan mesin kerja. 5. Postur kerja industri. 6. Penerapan ergonomi dalam proses produksi. Tujuan 1. Mengidentifikasi risiko ergonomi yang umum di lapangan atau industri. 2. Menerapkan teknik manual handling yang aman, sesuai standar. 3. Menggunakan alat bantu angkat secara ergonomis untuk mencegah cedera. 4. Mendesain dan menyesuaikan peralatan atau mesin agar sesuai dengan antropometri pekerja. 5. Menilai postur kerja berisiko dan melakukan perbaikan praktis. 6. Mengoptimalkan proses produksi dengan prinsip ergonomi untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja. Karakteristik umum pekerjaan industri melibatkan aktivitas fisik tinggi, angkat, dorong, tarik, menjangkau, banyak menggunakan mesin, peralatan berat, and manual handling. Lingkungan kerja sering dipengaruhi faktor fisik, bising, panas, getaran. Beban fisik dalam pekerjaan lapangan. Pekerjaan membutuhkan tenaga otot. Dalam jangka waktu lama, postur kerja sering tidak ideal, membungkuk, berlutut, atau jongkok. Tuntutan fisik yang tinggi meningkatkan risiko kelelahan. Risiko kesehatan dan keselamatan. Musculoskeletal disorders, MSDS, nyeri punggung, bahu, lutut, cedera akut, keseleo, terkilir, bahkan patah tulang, kecelakaan kerja, akibat salah teknik angkat, slip, trip, dan fall. Dampak jangka panjang pekerjaan fisik berat. Gangguan tulang belakang, low back pain chronus, penurunan stamina dan kapasitas kerja, produktivitas menurun, absensi meningkat, risiko pensiun dini. Manual Material Handling (MMH). Definisi dan pentingnya MMH. MMH, aktivitas mengangkat, menurunkan, mendorong, menarik, atau membawa beban secara manual, termasuk pekerjaan dengan risiko ergonomi tinggi. Tujuan, memastikan pekerja mengangkat beban dengan cara aman dan efisien. Prinsip aman mengangkat beban. Dekatkan beban ke tubuh sebelum diangkat. Gunakan lutut untuk menekuk, bukan punggung. Punggung tetap lurus, kepala menghadap depan. Hindari gerakan memutar saat membawa beban. Teknik mengangkat dan menurunkan beban, posisi awal. Kaki terbuka selebar bahu untuk keseimbangan. Pegang beban dengan kedua tangan, angkat dengan dorongan kaki sambil menjaga postur netral saat menurunkan. Lakukan perlahan dengan menekuk lutut kembali. Batas beban aman NIOSH. Beban aman untuk angkat manual rata-rata kurang dari atau sama dengan 23 kg. Tergantung frekuensi, postur dan kondisi kerja. Faktor yang memengaruhi: frekuensi angkat, tinggi angkat, jarak beban dari tubuh. Bila melebihi batas, wajib gunakan alat bantu angkat. Perhatikan gambar berikut. Penggunaan alat bantu angkat lifting aids. Jenis alat bantu angkat, troli,
memindahkan barang jarak dekat. Forklift, memindahkan dan mengangkat beban berat. Hoist crane, mengangkat beban vertikal. Conveyor, memindahkan barang dalam alur produksi. Manfaat alat bantu angkat, mengurangi beban fisik pekerja secara signifikan, menurunkan risiko cedera otot dan tulang belakang, meningkatkan efisiensi dan kecepatan kerja, membuat pekerjaan lebih aman dan stabil. Prinsip ergonomi dalam penggunaan, pilih alat sesuai berat, ukuran, dan frekuensi angkat. Pastikan pekerja terlatih dalam penggunaan alat. Jaga postur tubuh tetap netral saat mengoperasikan. Rutin lakukan perawatan alat untuk mencegah kecelakaan. Desain peralatan dan mesin kerja. Prinsip ergonomi dalam desain mesin. Kontrol dan display mudah dijangkau tanpa peregangan berlebihan. Tombol, tuas, dan panel didesain sesuai antropometri pekerja. Simbol dan label harus jelas, mudah dibaca, dan tidak membingungkan. Penempatan alat kerja. Alat utama ditempatkan dalam jangkauan lengan normal. Hindari posisi yang memaksa membungkuk atau menjangkau terlalu tinggi. Gunakan meja kerja dengan tinggi, sesuai pekerja, untuk mengurangi postur janggal. Pencegahan awkward posture. Rancang peralatan agar pekerja tidak perlu membungkuk terlalu lama, memutar badan berlebihan, mengangkat tangan terlalu tinggi. Gunakan adjustable tools dan workstation untuk berbagai ukuran tubuh pekerja. Postur kerja industri. Risiko postur kerja tidak ergonomis. Membungkuk terlalu lama, meningkatkan tekanan pada tulang belakang, menjangkau jauh ke depan atau ke atas, membebani bahu dan lengan, memutar tubuh berlebihan, risiko cedera punggung dan pinggang. Prinsip variasi postur. Hindari mempertahankan satu posisi dalam waktu lama. Lakukan variasi kerja, berdiri, duduk, atau bergerak ringan. Terapkan rotasi tugas untuk mengurangi beban berulang pada otot tertentu. Teknik istirahat mikro di industri, berhenti sejenak, setiap 1-2 jam untuk peregangan. Fokus pada otot yang paling banyak digunakan punggung, bahu, tangan, kaki. Micro breaks meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi kelelahan. Penerapan ergonomi dalam proses produksi. Ergonomi dalam proses produksi. Ergonomi mendesain alur kerja agar lebih efisien dan aman. Fokus pada pengurangan gerakan tidak perlu, dan postur berisiko meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kesehatan pekerja. Line balancing menyeimbangkan beban kerja antar pekerja atau stasiun kerja, mengurangi waktu menunggu dan gerakan berulang. Alur produksi menjadi lebih lancar dan efisien. Reduksi. Gerakan berulang, lean ergonomics, identifikasi gerakan yang tidak memberi nilai tambah, eliminasi atau ubah metode kerja agar lebih ergonomis. Contoh, penggunaan jig, fixture, conveyor untuk mengurangi aktivitas manual. Efisiensi. Tata letak area kerja, workstation diatur sesuai alur produksi dan jangkauan pekerja. Material ditempatkan dekat titik penggunaan, mengurangi menjangkau dan membawa layout ergonomis. Lebih sedikit gerakan, lebih cepat, lebih aman.